Saya berbicara berapa mahalnya, kemudian biaya resepsi pernikahannya berapa, lalu muncul dikonversi dalam bentuk emas. Kemudian berapa mahar ketika beliau menikah dengan istri yang lain, kemudian nafkah yang beliau berikan berapa, itu kemudian dicoba dihitung semuanya, angka keseluruhan dari semua pengeluaran termasuk ketika menafkahi orang-orang yang ditabungkan. Ternyata angka yang sangat luar biasa. Angkanya sebesar 1.251.601 gram emas. 1,25 juta gram emas. Kalau dengan sekalian 1,2 ton emas. Juga beras, 1 ton beras itu sudah kebayang. Ya, seperti ini 1 ton emas. Kalau harga emas sekarang 2 juta, berarti 1,25 dikali 2. Nolnya sudah jelas karena sama-sama 6 jadi triliun, kan begitu. Artinya kekayaan atau anggaran belanja rumah tangga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu 2,5 triliun rupiah. Nah, dari situ akhirnya orang menyimpulkan bahwa itu beliau bukan kaya, sangat kaya. Kalau 2,5 triliun, dan itu dihitungnya bukan sejak bayi. Kalau bayi posisinya beliau menerima, bukan dalam posisi membelanjakan. Kalau menghitung pendapatan, nanti ada lagi. Kalau menghitung pendapatan rumah tangga Rasul SAW, pendapatan Rasul SAW ini ada lagi. Beliau ketika meninggal oleh bapaknya, berarti dapat warisan. Ketika ditinggal oleh ibunya, dapat warisan. Ketika istrinya Khadijah meninggal, dapat warisan. Itu cuma satu bab namanya warisan yang beliau terima dari orang-orang yang beliau cintai. Setelah itu dari usaha, dari bisnisnya. Setelah itu beliau juga mendapatkan dari mana lagi, dari peperangan, futuhat. Beliau dapatkan dari walimah, terus seperlima. Setelah itu dia itu lagi beliau mendapatkan hadiah dari beberapa kepala negara, beberapa raja berwilayah. Begitu seterusnya. Nah, muncul juga angkanya yang juga tidak kalah besarnya, 1,23 juta gram emas. Nah, kemudian tidak ada pengeluaran lagi soal saya wujudnya wakaf, juga dikonversinya dengan emas. Yang kesimpulannya adalah menjawab pertanyaan pertama di awal tadi, bahwa Nabi Muhammad SAW adalah orang yang sangat kaya. Tetapi di waktu yang sama beliau orang yang sangat sederhana dan sangat dermawan. Maka kita tidak melihat beliau bermewah-mewahan. Tidak melihat di rumah tangga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam banyak peralatan, kemudian banyak barang-barang mewah. Padahal kekayaan uang belanjanya saja sampai sekitar 2,5 triliun. Lalu kemana harta itu? Nah, harta itu digunakan untuk kepentingan agama ini sebanyak-banyaknya agama ini. Yang alhamdulillah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini diteruskan juga oleh para khulafaur rasyidin. Maka kalau kita baca ayat di sunnati wa sunnatil khulafaur rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, kita akan mendapati sunnah Nabi SAW dalam hal kaya Nabi Zuhud, kaya Nabi dermawan yang luar biasa, itu diteruskan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali secara turun-temurun. Contohnya kalau Abu Bakar, Umar, seorang sudah tahu beliau kaya dan infaknya besar. Abu Bakar pernah menginfakkan seluruh kekayaannya. Umar pernah menginfakkan setengah kekayaannya. Utsman bin Affan ketika membebaskan lahan untuk perluasan masjid, harganya miliar. Kemudian ketika wakaf sumber rumah juga angkanya miliar. Ketika membebaskan lahan untuk diwakafkan harganya triliunan. Tapi hidup dengan kehidupan yang sangat sederhana. Ali bin Abi Thalib juga begitu.
saya sekarang 40.000 dinar. Terus sekarang sekitar 243. Jadi hidupnya sederhana, tapi kalau sudah infak